Selamat pagi jemaat sekalian. Puji Tuhan, jadi kita melihat bahwa sudah mulai ada orkestra lagi. Ya. Dulu sebelum pandemi kita sudah ada orkestra yang duduk di atas di sini. Dan kita mau mulai lagi paduan suara. Ya. Paduan suara nanti akan duduk di depan lagi. Nah, kebetulan karena minggu depan adalah tahun baru, kita akan mulai tahun baru dengan paduan suara juga. Masih yang lama juga, paduan suara yang lama, tetapi sekarang sudah pasca pandemi, jadi paduan suara baru. Kita akan latihan paduan suara jam 8 pagi. Ya. Karena jam 9 pagi kita akan ada sekolah minggu dewasa dan sekolah minggu anak-anak. Jam 8 paginya, maka jemaat diundang untuk ikut latihan paduan suara. Nah, kita akan duduk di atas di situ. Oke. Nah, sebenarnya saya ingin supaya jemaat semua itu sangat bersemangat dalam bernyanyi. Kenapa? Karena bernyanyi berjemaat itu beda dibandingkan nyanyi di rumah sendiri, karaoke, atau di WC kita lagi shower, kemudian kita pakai itu showernya sambil nyanyi-nyanyi, begitu. Beda. Ya. Bernyanyi di dalam pertemuan jemaat itu adalah suatu aktivitas rohani yang dilakukan bersama-sama sebagai suatu jemaat di mana kita memuliakan Tuhan, kita mengekspresikan syukur kita kepada Tuhan bersama-sama dengan kata-kata yang sama, dengan melodi yang sama, dengan perasaan yang sama. Dan ketika Tuhan mendengar puji-pujian kita, 2 orang bernyanyi saja saudara, sudah gempa bumi lebih hebat dan sampai sendi-sendi penjara itu goyang. Bayangkan kalau 300-an orang bernyanyi bersama-sama, mungkin surga juga bergoncang. Oke. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu kepada kami. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal dan memberikan keselamatan kepada kami secara cuma-cuma. Kami ingin belajar dari firman-Mu supaya kami tahu kehendak-Mu yang benar, yang sempurna, dan kami dapat melakukannya. Terlebih karena kami akan menghadapi tahun yang baru di 2023 nanti. Kami berdoa supaya Engkaulah yang memberikan kami hikmat untuk semakin dalam lagi di dalam pengetahuan akan kebenaran dan juga semakin giat lagi di dalam pengenalan kami akan Engkau. Kami mengucap syukur dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti yang jemaat dapat lihat, tidak ada dekorasi yang spesial. Karena tidak ada ya warna-warna biasanya hijau dan merah gitu ya, atau kuning gitu. Karena memang kita beda dari kebanyakan gereja di Indonesia. Kita tidak merayakan hari Natal di 25 Desember ini. Atau bahkan di bulan Desember sama sekali, atau bulan Januari. Kenapa? Karena kita percaya sebenarnya Tuhan bukan lahir pada tanggal 25 Desember. Begitu. Itu ditetapkan tahun 336 oleh Kaisar Konstantin. Konstantin itu mati 337. Jadi 1 tahun sebelumnya dia masih berbuat satu kesalahan lagi gitu, dan menetapkan 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Ini dicatat oleh New Catholic Encyclopedia dan waktu itu ditetapkan oleh Gereja Roma Katolik. Dapat dari mana tanggal ini? Ada teori yang berkata bahwa ini adalah 9 bulan dari hari raya pembuahan Maria. Ya. Nah ini diambil dari hari raya itu. Ya. Jadi 25 Desember diambil dari hari raya 25 Maret. Jadi menurut mereka ada hari raya yang merayakan pembuahan Maria tanggal 25 Maret ditambah 9 bulan, jadilah 25 Desember. Alkitab sama sekali tidak ada memberikan tanggal untuk pembuahan Maria, dan bahkan sama sekali tidak mau meninggi-ninggikan Maria. Tidak mau membuat Maria seolah-olah memiliki status yang lebih tinggi, yang harus dihormati, yang sampai pembuahannya itu sifatnya sesuatu yang maha suci, seperti yang diajarkan oleh Roma Katolik. Karena gereja Roma Katolik mengajarkan yang namanya Immaculate Conception, artinya waktu Tuhan Yesus dibuahi secara tanpa dosa, dan itu juga berarti Maria juga tanpa dosa. Begitu kira-kira. Jadi mengambil hari raya untuk Maria
dijadikan standar untuk hari raya kelahiran Tuhan Yesus, jelas bukanlah sesuatu yang Alkitab ajarkan. Ada teori lain lagi mengatakan bahwa ini didapat dari winter solstice, dan ini diajarkan oleh Agustinus. Ya. Agustin adalah seorang biarawan Roma Katolik, dan dia berkhotbah, dia mengajarkan bahwa winter solstice itu hari di mana matahari dari belahan bumi selatan mulai berbalik lagi ke arah belahan bumi utara. Jadi sudah sampai paling selatannya, sudah sampai paling bawah, lalu kemudian pada hari 25 Desember itu kemudian akan berbalik lagi ke atas. Kalau sebelum 25 Desember musim dingin, di belahan bumi utara harinya itu makin pendek, siangnya makin pendek, malamnya makin panjang. Sesudah winter solstice, hari menjadi semakin panjang dan malam menjadi semakin pendek. Jadi katanya, karena matahari ini melambangkan Tuhan Yesus, maka cocoklah bahwa matahari harinya kembali ke utara, itu dipakai untuk kelahiran Tuhan Yesus. Ya. Walaupun hubungannya tidak bisa kita lihat di mana di Alkitab bahwa Tuhan Yesus disamakan dengan matahari. Ya. Tidak ada di dalam Alkitab disamakan dengan matahari. Malahan yang ada, Tuhan menghukum Mesir karena waktu itu mereka mengagung-agungkan matahari. Mesir waktu itu menyembah dewa Ra. Dan malahan ditulahi oleh Tuhan, pada tulah yang ke-9, matahari dibuat Tuhan menjadi gelap gulita selama 3 hari 3 malam. Untuk kasih tahu kepada Mesir bahwa dewa matahari yang kamu sembah itu tidak berdaya. Jadi justru sebenarnya Alkitab tidak mau kita mengagung-agungkan hari matahari juga. Dan sebenarnya tahun 273, Kaisar Aurelian, ini bukan Kaisar Kristen, Kaisar Aurelian menetapkan 25 Desember sebagai hari raya Sol Invictus. Artinya kemenangan matahari yang gilang gemilang. Jadi 25 Desember sebenarnya sudah ditetapkan puluhan tahun sebelum jadi hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Sudah ditetapkan jadi hari kemenangan matahari. Kita bisa melihat hubungan-hubungan ini. Itulah sebabnya maka kita tidak mau merayakan 25 Desember sebagai hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Nah, bukan berarti tidak boleh. Hanya saja Alkitab kasih tahu kepada kita banyak petunjuk yang justru mengatakan bukan pada tanggal 25 Desember. Di Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan di situ, Kaisar Agustus mengadakan sensus untuk seluruh dunia pada waktu itu. Kalau sensus dilakukan pada musim dingin, saudara, sulit dibayangkan. Ini barusan ada sebagian keluarga, sebagian jemaat yang sedang liburan sekarang ini, sedang pergi ke Tokyo. Ya. Pergi ke Tokyo itu ternyata di situ dingin sekali. Ya. Tadi barusan itu bibi saya bilang di Atlanta itu minus 12 derajat. Minus 12 derajat Celcius, saudara. Itu dinginnya lebih dingin daripada AC. Anda berdiri di AC ini selama 1 jam itu masih kalah dingin jauh dibandingkan itu. Dan di pasal 2 ayat 8 Lukas dikatakan bahwa pada malam itu, malam hari, gembala menjaga dombanya di padang. Hanya gembala yang sinting, yang mau menjaga dombanya di luar di padang ketika musim dingin, puncak-puncaknya musim dingin. Itu tidak pernah terjadi. Ya. Domba-dombanya akan sakit, nanti pneumonia, nanti mati semua. Ya. Tidak mungkin, karena gembala menjaga di padang itu, menjaga domba di padang, hanya terjadi secara tradisional dan sampai hari ini, hanya pada musim panas saja. Sampai musim gugur, sesudah itu mereka akan kembali lagi ke kandang. Jadi, Alkitab tidak memberitahukan persisnya, hanya memberikan kira-kiranya. Oleh sebab itu, maka Grave memutuskan bahwa oke, kita tidak harus merayakan Natal pada bulan Desember, kita bisa pilih tanggal yang lain, dan kita sepakat kita pilih sama dengan tanggal ulang tahun gereja kita. Oke? Nah, sekarang kita mau baca Alkitab, karena pesan saya sebenarnya hari ini bukan tentang Natal. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama.
1 Samuel pasal yang pertama kita akan baca mulai dari ayat yang ke-7. Sebenarnya Anda silakan baca ayat 1 sampai 6-nya sendiri. Ini sangat bagus sekali. Tetapi untuk menghemat sedikit waktu, saya akan membacakan dari ayat 7-nya sampai ayat 28 sampai habis ya. Saya akan baca dengan cepat. Jemaat sekalian silahkan mengikuti dalam hati, menyimak dengan seksama. 1 Samuel pasal 1, saya mulai dari ayat yang ke-7. Ceritanya, Hana ini disakiti oleh Penina. Ayat yang ke-7. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengeran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu, berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan seguyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang ku minta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana, menyembah kepada Tuhan. Luar biasa sekali apa yang kita baca. Si ibu yang luar biasa, yang sangat bijaksana, Hana yang meminta Samuel kepada Tuhan. Hal yang ingin saya ajak kita untuk pelajari pada hari ini, walaupun ada banyak sekali, tapi saya pilih satu hal.
yaitu tentang janji yang diucapkan oleh Hana di hadapan Tuhan. Kita tahu minggu depan sudah tanggal 1 ya. Sudah tanggal 1. Berarti minggu ini adalah minggu terakhir di mana kita bertemu sebagai jemaat di hari Minggu di tahun 2022. Minggu depan sudah jadi 2023. Dan biasanya kebiasaan orang pada akhir tahun itu adalah membuat New Year's resolution untuk tahun yang baru. Gitu. Jadi sebenarnya untuk New Year's resolution ini ada banyak hal yang positif. Dia memberikan kita kesempatan untuk retrospeksi, untuk introspeksi, untuk mencari jalan untuk maju, memberikan kita kesempatan untuk berfokus kepada hal-hal positif di tahun 2023, memberikan kita alat untuk mengevaluasi diri sesudah 1 tahun. Jadi ada banyak hal-hal positif. Nah, bolehkah orang Kristen membuat New Year's resolution? Jawabannya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi ini sebenarnya tidak ada beda dari kita berjanji kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi saya punya New Year's resolution, saya berjanji pada diri saya sendiri, saya akan melakukan apa pada tahun 2023. Oke? Itu janji kepada diri sendiri. Kalau Anda tidak kasih tahu kepada siapa-siapa, maka tidak akan ada orang yang tahu. Kalau Anda tidak melakukannya, Anda tidak menepati janji Anda sendiri, juga tidak akan ada yang menagihnya. Jadi, lebih baik daripada kita berjanji kepada diri kita sendiri, lebih baik kita berjanji kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi Alkitab mencatat apa yang dinazarkan oleh Hana di sini, bisa disebut juga sebagai nazar, bisa disebut janji, bisa disebut resolusi. Dia bertekad untuk memberikan Samuel kepada Tuhan. Nah, apa yang bisa kita tarik pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Hana ini? Ada beberapa hal. Kita akan mulai dengan yang pertama dulu, yaitu sebenarnya apa sih nazar itu? Ya. Nazar itu intinya bukan meminta sesuatu, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Ya. Inti dari nazar sebenarnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita baca, kalau Anda nanti pulang, Anda buka di dalam Kejadian pasal ke-28. Di ayat yang ke-20-nya, Yakub bernazar kepada Tuhan. Dia sedang lari. Ya, dia sedang lari di situ karena dikejar, mau dibunuh oleh Esau. Lalu dia bernazar, kalau Tuhan mengembalikan saya nanti, ya, memberkati saya dan segala macam, maka Tuhan akan menjadi Allah saya. Dan saya akan mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mempersembahkan korban kepada Tuhan, maksudnya itu adalah mengakui Tuhan sebagai Allah. Ya. Mengakui bahwa inilah yang saya lakukan ini sesuai dengan perintah Tuhan. Saya mengakui bahwa ya nanti Mesias akan dikirim oleh Tuhan seperti domba ini. Dan saya menyembelih domba ini sambil mengaku dosa dengan pengertian bahwa domba ini menggantikan saya. Tentu domba ini cuma lambang. Yang benar-benar akan menggantikan saya adalah yang di kayu salib. Dan dengan iman itu, maka Yakub bernazar, Tuhan akan menjadi, Yehovah akan menjadi Allahku. Lalu Yefta di Hakim-Hakim pasal 11 juga bernazar. Waktu itu dia akan melawan Bani Amon. Lalu dia bilang, kalau Tuhan memimpin, kalau Tuhan memberi kemenangan kepada orang Israel, maka saya akan mempersembahkan hal pertama yang keluar dari rumah saya menyongsong saya. Nah, dia bilang gitu ya. Kalau Tuhan memberikan kemenangan, saya akan mempersembahkan kepada Tuhan suatu korban bakaran. Tentu maksudnya Yefta, mungkin dia punya satu kambing atau domba atau apa gitu yang sangat sayang kepada dia, yang selalu menyongsong dia. Mungkin dia pikir kalau itu keluar, saya akan persembahkan. Tidak dia sangka bahwa putrinya sendiri yang pertama menyongsong dia. Tetapi dia bernazar, begitu. Ya. Kalau kita baca lagi di Bilangan pasal 21, di ayat yang keduanya, Tuhan suruh supaya orang Israel menumpas kota-kota Kanaan, dan orang Israel pada hari itu bernazar di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan memberi kemenangan, maka mereka akan menumpas kota-kota Kanaan. Mereka berjanji di hadapan Tuhan begitu. Jadi kita melihat di sini,
bahwa semua isi nazarnya adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sebenarnya. Ya. Semua isi nazarnya adalah mereka akan melakukan sesuatu yang memang berkenan di hati Tuhan, yang sudah sepantasnya mereka lakukan, bahkan tanpa harus bernazar pun, seharusnya mereka melakukan itu, karena itu kehendak Tuhan. Ya. Jadi, bernazar itu sebenarnya mereka mau melakukan kehendak Tuhan, dan jangan berpikir bahwa ini bergantung kepada jikanya. Dalam semua itu, tadi kita baca, kalau Yakub, ya, dia bilang, kalau jika Tuhan mengembalikan aku, jika Tuhan memberkati perjalananku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ada jikanya. Yefta juga bilang, jika Tuhan memberikan kemenangan. Orang Israel juga bilang, jika Tuhan mengaruniakan kemenangan. Jangan berpikir bahwa nazar itu digantungkan kepada kata jika itu. Jadi kalau Tuhan melakukan sesuatu, maka saya akan melakukan sesuatu. Semacam transaksi. Ya. Tuhan bikin ini, maka saya kasih Tuhan. Gitu. Tuhan kasih saya apa, saya kasih Tuhan apa. Bukan, saudara, ternyata nazar itu bukanlah suatu transaksi seperti itu. Cara orang Israel bernazar, sebenarnya ide di baliknya itu, sudah mengasumsikan Tuhan pasti akan melakukannya, bukan pakai jika lagi. Ya. Jadi, kalau jika Tuhan mengaruniakan kemenangan, loh, sudah dikatakan, Tuhan sudah bilang dia akan menyertai, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Jadi, dalam pemikiran orang Israel waktu itu, mereka terima bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan. Bukan, kasih kemenangan atau tidak ya, menang atau tidak ya. Jika menang, maka akan. Bukan. Tetapi mereka sudah percaya dulu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Jadi sebenarnya bukan suatu transaksi. Kalau Tuhan kasih saya apa, maka saya akan kasih. Karena dalam pemikiran mereka, mereka sudah menerima yang akan Tuhan lakukan itu sebagai suatu fakta. Itu sudah pasti akan terjadi. Justru dengan berkata bahwa jika Tuhan akan melakukan apa, maka saya akan, ya, dengan asumsi bahwa Tuhan akan melakukannya, sama dengan dia berjanji dia akan melakukan kehendak Tuhan. Ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan melakukannya, maka saya berjanji. Nah, kalau begitu, kenapa masih perlu pakai kata jika? Kalau sudah percaya bahwa Tuhan pasti akan melakukannya, buat apa kita masih bilang jika Tuhan melakukannya? Sebenarnya, itu untuk mengungkapkan rasa ini kita, memuliakan Tuhan. Ya. Untuk mengungkapkan, mengagungkan Tuhan. Ya. Suatu ungkapan kepercayaan kepada Tuhan. Ingat bahwa apa yang dinazarkan ini pasti berkenan kepada Tuhan. Berarti kalau berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti melakukannya, ya kan? Jadi dengan asumsi bahwa yang dia nazarkan ini Tuhan berkenan, maka Tuhan sudah pasti melakukannya, dan ini adalah perkara yang besar, artinya Tuhan mampu melakukan perkara yang besar, yang ajaib. Dengan asumsi, dengan iman, bahwa Tuhan akan melakukan perkara yang besar, maka saya berjanji. Karena Tuhan itu hebat, karena Tuhan itu agung, maka saya berjanji kepada Tuhan. Itu maksud dari nazar. Ya. Nah, Tuhan senang orang Israel bernazar, dan Tuhan bilang bahwa, oh ya, memang ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-76, di situ Tuhan sudah bilang, bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu. Ya. Tuhan bilang, udah bernazar, harus segera dibayar. Dalam benak Tuhan, bernazar dan membayar nazar itu satu paket. Nggak ada ceritanya, kamu bernazar, lalu kemudian gagal, lalu ya udah kamu nggak usah bayar nazarnya. Kalau itu sesuatu yang di dalam kehendak Tuhan, kalau kamu menazarkan sesuatu yang sesuai rencana Tuhan, itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan terjadi. Jadi dalam pemikiran Yahudi, ya,
Nazar itu, janji itu sebenarnya adalah ungkapan iman seseorang kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan senang kalau orang Israel bernazar kepadanya. Kalau anak-anaknya menunjukkan kepercayaan kepada bapaknya. Bahwa bapak saya mampu melakukan perkara yang besar. Bahwa bapak saya berkuasa. Bahwa bapak saya ajaib. Maka saya akan mempercayakan diri saya kepada Tuhan. Maka saya bisa melandaskan janji saya kepada Tuhan. Maka saya yakin bahwa Tuhan akan mengaruniakan kemenangan, akan memberkati saya. Maka saya bisa berjanji. Bukan sebagai transaksi, tetapi sebagai bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Sehingga kita bertanya pada hari ini, apakah hari ini kita juga percaya kepada Tuhan? Apakah hari ini kita yakin bahwa Tuhan mampu melakukan perkara-perkara yang besar? Apakah kita yakin sebenarnya Tuhan dengan menyuruh umatnya bernazar, Tuhan sedang menantang, percayakah kamu padaku? Percayakah kamu kepada kuasaku? Kepada kebaikanku? Kepada rencanaku? Kalau kamu percaya, berjanjilah. Berjanjilah, bernazarlah. Karena Tuhan senang melihat anak-anaknya percaya kepadanya. Nah saudara, jadi dengan Tuhan menantang orang Israel pada waktu itu, Tuhan sebenarnya sedang menguji iman orang-orang Israel. Nah, jadi inti dari bernazar itu bukan meminta sesuatu, tetapi sebenarnya adalah menunjukkan keinginan seseorang untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan, dia tahu kehendak Tuhan, dia tahu apa yang berkenan kepada Tuhan. Lalu dia mengekspresikan bahwa saya yakin Tuhan akan melakukan sesuai dengan firman-Nya, maka janji saya ini pun pasti akan terpenuhi. Maka janji saya ini pun pasti akan ditepati. Oke? Nah, sekarang kalau begitu, apa yang harus dinazarkan? Apa yang kita janjikan kepada Tuhan? Ya, jawabannya tergantung. Secara umum kita tahu bahwa itu pasti harus sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi secara spesifik, tergantung situasi dan kondisi masing-masing orang. Karena Tuhan punya rencana untuk masing-masing orang. Untuk Israel pada waktu itu, kehendak Tuhan adalah untuk menumpas kota-kota Kanaan, menduduki kota Kanaan, memiliki tanah yang sudah Tuhan janjikan itu. Itu kehendak Tuhan bagi mereka. Ya. Lalu Yunus bernazar dari dalam perut ikan. Apa nazarnya? Mungkin dia berjanji kepada Tuhan bahwa dia akan pergi ke Niniwe dan akan dengan setia mengucapkan perkataan, peringatan yang Tuhan sudah kasih tahu. Jadi semua orang punya situasi dan kondisi masing-masing. Apa kehendak Tuhan bagi dia secara pribadi, itulah yang bisa dia nazarkan kepada Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Ya. Nah, kalau kita hari ini bagaimana? Apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup saya? Untuk hidup kita. Saya pikir sangat sedikit orang yang waktu kecil dulu berkata, saya mau jadi titik-titik, ya. Lalu kemudian benar-benar terwujud. Ada berapa di sini mungkin yang berani tunjuk tangan? Waktu kecil dia bilang, saya mau jadi dokter, lalu benar-benar jadi dokter gitu. Saya mau jadi pengacara, lalu benar-benar jadi pengacara. Ada berapa banyak orang yang waktu kecil punya cita-cita dan ternyata terwujud? Ada berapa banyak? Saya sendiri enggak. Ya, saya sendiri waktu kecil punya cita-cita mau jadi tentara segala macam. Saya pernah dibelikan sama Pak Soento, sama papa mama saya, satu baju yang atasan sama bawahannya itu sama, tinggal di resleting itu, loreng-loreng. Nggak tahu masih ingat nggak mau sih sama Simo? Loreng-loreng ya. Waduh, waktu itu saya suka banget itu pakai dan saya pikir saya jadi tentara. Saya mau jadi pilot tempur. Untung Tuhan nggak kasih. Ya. Tuhan kasih saya mata yang minus supaya tidak jadi tentara. Karena Tuhan punya rencana yang lain buat saya. Tapi berapa banyak di sini yang dulu waktu kecil pernah bilang, saya mau jadi
titik-titik, dan ternyata benar. Sedikit ya. Kenapa? Karena waktu kecil sama akhirnya realisasi cita-cita, realisasi profesi, itu banyak tahun, jauh banget. Bagaimana kita bisa memiliki visi yang cukup panjang waktu itu, untuk melihat nanti kalau saya sudah dewasa, saya mau jadi apa, saya bisa apa, saya jago apa, saya cocoknya melakukan apa. Tidak ada yang tahu. Orang tua tidak tahu, kita sendiri tidak tahu. Yang bisa dilakukan adalah untuk berfokus pada masa kini. Kalau waktu itu sedang masih sekolah, maka fokusnya adalah belajar supaya naik kelas. Itu dulu. Fokusnya belajar untuk naik kelas dulu. Percuma kamu mikirin nanti gede saya mau jadi presiden, mau jadi astronot, tapi nggak belajar, akhirnya nggak lulus, malah mengulang kelasnya. Mau jadi astronot yang mengulang kelas gitu, gimana? Kalau sudah di luar angkasa nggak bisa mengulang apa-apa lagi, saudara. Belajar dulu, apa yang sekarang sedang dihadapi, itu yang difokuskan. Jadi kita yang sudah dewasa ini, juga tidak tahu kan, masa depan itu bakal jadi apa. Apa rencana Tuhan bagi saya 10 tahun yang akan datang? Tidak ada yang tahu. 2024 saja kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi tahun 2024. Padahal sangat penting. Yang di depan mata kita saja, 2023. Apa yang bisa saya lakukan di tahun 2023? Itu yang menjadi fokus kita. Ada rencana tahunan. Ya, nanti akan mungkin Pak Suhento yang akan menjelaskan, oh ada seminar ini, ada blog kelas, ada kongres, ya, ada proyek ini dan itu, ada acara gereja ini dan itu, retret, dan lain sebagainya. Apa yang saya bisa lakukan? Bagian apa yang bisa saya perankan? Apa yang bisa saya dukung? Tahun 2023 saja. Kita rencanakan, oh ini yang bisa saya lakukan. Nah, saudara. Jadi jangan khawatir, Tuhan kasih masing-masing orang karunia-Nya masing-masing. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk memimpin. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk mengajar. Ada yang Tuhan kasih karunia untuk melayani. Aduh Tuhan, kok karunia saya bukan yang lebih keren gitu kan? Karunia misalnya untuk pakai mahkota, karunia untuk wah jadi begini begitu segala macam. Kenapa karunia untuk menjadi hamba? Kenapa karunia untuk melayani jadi yang di bawah? Tetapi sebenarnya saudara, karunia untuk melayani pun adalah karunia yang sangat indah. Karunia yang membawa upah di surga yang tidak ternilai harganya. Bahkan Tuhan Yesus pun dia mengambil baskom dan mengambil kain dan mencuci kaki murid-muridnya seperti seorang hamba. Nah, Tuhan Yesus menganggap itu suatu hal yang pantas dia lakukan. Jadi masing-masing orang diberikan karunia masing-masing. Ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 5 talenta. Tetapi di dalam Markus pasal 12 itu sudah diperingatkan, kepada yang banyak diberi akan banyak dituntut. Tadi kita sudah nyanyikan. Dan kepada yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Wow. Jadi Tuhan kasih karunia kepada masing-masing orang, Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih pelayanan, Tuhan kasih tanggung jawab, dan Tuhan akan tuntut tanggung jawab itu dari kita sesuai dengan yang sudah Dia berikan. Apa yang Tuhan berikan kepada saya, bisa saya lakukan. Apa yang Tuhan tidak berikan kepada saya tidak bisa lakukan dan tidak perlu saya paksa-paksakan. Sampai Tuhan memberikan kepada saya, nah pada waktu itu bisa saya lakukan. Jadi, kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita, maka hendaknya kita juga mempersembahkannya kepada Tuhan. Dan hendaklah apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu merupakan suatu pengorbanan. Merupakan suatu pengorbanan. Bukan sesuatu yang sudah sisa-sisa. Bukan sesuatu yang jelek-jelek. Di dalam Maleakhi pasal 1 ayat yang ke-14. Tuhan marah kepada orang Israel karena mereka bernazar dan mereka punya kambing katanya yang jantan, yang bagus, tetapi malah mereka pilih yang cacat untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
Mereka bernazar, tapi bayarnya bukan apa yang sudah mereka nazarkan. Mereka bayarkan pakai yang penggantinya yang cacat. Tuhan bilang, memangnya Tuhan ini bisa ditipu? Kamu menipu Allah. Karena memberikan apa yang kamu sendiri sudah nggak mau. Ya sudah, karena saya nggak mau, udah buat Tuhan aja deh. Jadi bukan suatu pengorbanan. Nah saudara, tetapi pada kenyataannya, kita hari ini meluangkan waktu untuk Tuhan. Kita meluangkan waktu untuk Tuhan. Jadi, berarti untuk Tuhan ini yang sisa. Yaitu waktu yang luangnya saja. Ya, cuman yang luangnya saja. Semuanya ini udah diisi sama penuh-penuh dengan yang lain. Oh ada pekerjaan, oh ada keluarga, oh ada jalan-jalan. Mana sisanya? Ya udah untuk Tuhan. Luangnya lah untuk Tuhan, sisanya untuk Tuhan. Itu waktu yang tersisa. Saudara, bukannya untuk Tuhan harusnya yang paling utama. Justru kita kasih kepada Tuhan yang utama dulu. Baru sisa-sisa yang lain kita atur. Tapi yang untuk Tuhan lah yang utama. Baru itu namanya kita mempersembahkan waktu kita untuk Tuhan. Tapi kalau misalnya saya bilang, oh saya mau ke gereja. Aduh, tapi ada yang lain yang lebih penting nih. Berarti yang untuk Tuhan yang ke gereja ini, ya berarti ini cuman kalau sempat saja. Itu namanya meluangkan waktu untuk Tuhan. Kalau sempat, kalau bisa. Tetapi bukan itu. Bukan itu persembahan. Tuhan Yesus memuji seorang janda. Di Markus pasal 12, ayat 41 sampai 44. Ada seorang janda. Dia maju ke depan ke kotak persembahan dan dia masukkan 2 duit. Tuhan Yesus langsung bilang sama murid-muridnya, lihat ini janda, dia memberikan lebih daripada semua yang lain, yang masukin yang kerincing-kerincing, yang bunyinya besar-besar, dan dia cuma kling-kling. Tetapi dia memberikan lebih daripada semua yang lain, karena dia memberikan seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya. Nah, Tuhan bukan sedang bilang, ayo kamu juga, semua nafkah kamu, ayo masukkan ke kotak persembahan. Bukan. Tuhan tidak menegur orang-orang lain yang memberikan persembahan, tidak. Ya. Tuhan senang kalau anaknya memberikan persembahan, seberapa kecil pun Tuhan senang. Tuhan sama sekali tidak mengecam kalau kamu kasih persembahan nggak sampai 100% gitu, lalu Tuhan bilang kurang. Enggak. Berapapun yang kita berikan kepada Tuhan, Tuhan tetap senang. Tetapi si janda ini sangat menghibur hati Tuhan. Karena beberapa pasal lagi, sebentar lagi, Tuhan akan mati menggantikan janda ini. Tuhan akan mengorbankan segalanya. Tuhan akan meletakkan nyawanya bagi janda itu. Dan janda itu berani memberikan segalanya untuk Tuhan. Betapa menghiburkan hati Tuhan. Oh, ada perempuan yang memecahkan minyak narwastu. Mungkin dari tabungan dia yang sudah dia simpan bertahun-tahun, tapi dia pecahkan untuk mengurapi Tuhan Yesus. Orang bilang pemborosan. Tetapi Tuhan Yesus sangat terhibur. Karena dia mengasihi Tuhan. Karena dia rela berkorban untuk Tuhan. Makanya janda ini luar biasa. Ada yang lebih hebat lagi. Abraham. Dia mempersembahkan anaknya Ishak. Wah, ini anak kesayangan yang dia dapatkan pada masa tuanya. Anak yang Tuhan janjikan, yang sudah dinubuatkan bahwa nanti akan menjadi bermultiplikasi menjadi seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Anak itu, anak yang paling dia kasihi. Dan Tuhan minta, korbankan dia. Persembahkan sebagai korban. Aduh, ayah manapun pasti menganggap anaknya itu lebih berharga daripada semua hartanya. Seandainya Tuhan minta semua hartanya, Abraham pasti langsung dikasih. Tuhan, harta saja daripada Ishak. Mintalah harta saya daripada Ishak sebagai korban. Ambillah semua harta saya. Tetapi Tuhan minta yang paling berharga buat Abraham. Yang paling dekat di hatinya. Yang paling berat
kalau harus dikorbankan dan Tuhan minta itu. Kenapa? Karena Tuhan juga akan melakukan hal yang sama untuk dia, untuk kita. Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah, untuk menggambarkan betapa Allah mengasihi Allah Putra. Tetapi itu dikaruniakan dengan cuma-cuma kepada musuh-musuhnya yang membenci Allah. Diberikan dengan cuma-cuma. Oh saudara, dengan demikian maka Abraham menunjukkan kasihnya kepada Allah. Karena hal yang paling dia kasihi pun rela dia berikan kepada Tuhan. Dan mungkin lebih hebat lagi daripada itu adalah Hana. Hana, dia mempersembahkan anaknya sebagai persembahan yang hidup, yang masih hidup, bukan sebagai persembahan di atas mezbah yang mati, tetapi sebagai persembahan yang hidup. Biasanya, kalau membuat keputusan mau mati untuk Tuhan atau tidak, orang biasanya langsung bilang, oke, saya rela mati untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah mati untuk saya, sekalipun saya harus meregang nyawa, saya rela. Oke. Tetapi bagaimana kalau sekarang diubah menjadi hidup untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah mati bagi kamu nggak perlu mati lagi. Karena Tuhan sudah mati. Ngapain Tuhan mati, kamu juga mati gitu. Tuhan maunya, Tuhan yang mati, kamu yang hidup. Jadi sekarang Tuhan minta, hidup untuk Tuhan. Dan ini bagi banyak orang, justru lebih susah. Karena itu harus dia jalani hari demi hari. Dia harus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Nah, Hana di sini, seorang ibu yang luar biasa. Nah, kebetulan hari ini adalah Hari Ibu untuk Indonesia. Kalau Grafe di sini biasanya kita merayakannya Hari Ibu Internasional itu di bulan Mei. Tetapi hari ini adalah Hari Ibu. Hari ini atau hari berapa hari yang lalu ya? 22 ya. 22 Desember. Dan Hana di sini, saya tidak temukan ada ibu mana lagi yang lebih daripada Hana. Yang lebih jago dari Hana, lebih hebat dari Hana. Yang meminta anak kepada Tuhan dengan begitu sungguh-sungguh sampai Eli yang sudah agak rabun memang mengira dia mabuk. Tetapi karena cemas hatinya dan sakit hatinya dan karena begitu bersungguh-sungguh dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia bilang, Tuhan, kasih saya seorang anak. Tuhan, lihatlah kerinduan hati saya. Tuhan, saya akan berikan anak saya itu kepadamu. Menariknya, sesudah Hana berdoa demikian, katanya mukanya tidak muram lagi. Sesudah Hana berdoa kepada Tuhan, sesudah Hana berjanji kepada Tuhan, dia mau makan. Sebelumnya dia nggak mau makan, sebelumnya dia hatinya sedih, sebelumnya hatinya dia gundah gulana. Tetapi sesudah dia berjanji kepada Tuhan, ingat, dia berasumsi, dia percaya bahwa Tuhan bisa melakukannya. Bahwa itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan pasti akan melaksanakannya. Maka janji saya ini pasti akan saya penuhi. Lihat imannya si Hana ini. Tetapi bukan hanya sesaat saja imannya Hana. Iman Hana bukan hanya sesaat saja pada waktu dia berdoa, habis itu dia lupa. Imannya Hana, dia pelihara sampai Samuel lahir, sampai Samuel harus dia serahkan kepada Eli. Bayangkan, anak yang paling dia kasihi, anak yang sudah dia minta dengan susah payah, harus dia serahkan. Tetapi Hana menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Kita baca doanya Hana habis itu. Puji-pujiannya Hana, dia bersuka cita. Oh, dia sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Walaupun dia harus menyerahkannya kepada Tuhan. Atau jangan-jangan justru karena dia tahu dia akan menyerahkan kepada Tuhan, maka dia bersuka cita. Saudara, tidak ada ibu yang lebih hebat lagi daripada Hana. Karena dia tahu apa yang paling baik buat dirinya dan buat anaknya itu. Anaknya itu kalau diserahkan kepada dukun, jadi apa saudara? Jadi persembahan kepada dewa Molok.
Kalau anaknya itu diserahkan kepada apa? Jadi apa? Tetapi kalau diserahkan kepada Tuhan, dia bilang apa? Terserahlah kepada Tuhan seumur hidupnya. Saudara, kalau seorang anak terserah kepada Tuhan, jadinya seperti Samuel. Maka dia menjadi salah satu hakim yang paling hebat. Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan menjadi salah satu nabi terbesar di sejarah Israel. Karena terserah kepada Tuhan. Nah saudara, tentu Tuhan mau mendengar janji kita. Dan mau merasakan ucapan syukur kita. Tuhan mau melihat iman kita. Tuhan mau kita bersandar kepadanya. Maka Tuhan sekali mendengar janji kita, Dia tidak akan berlama-lama. Dia tidak akan tinggal diam. Karena hal yang sesuai dengan kehendaknya itu pasti akan Dia laksanakan. Tetapi jangan takut saudara, dari semua yang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tidak pernah ada yang Tuhan rugikan. Tahukah Anda, si Hana ini, sekalipun dia mempersembahkan Samuel kepada Tuhan, Tuhan habis itu memberikan kepada dia 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Jadi Samuel ini cuma pembuka jalan. Ya. Karena Samuel diberikan kepada Tuhan, dan terserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan kepada Hana. Oke, karena kamu sudah serahkan Samuel, ditambah lagi 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Tuhan tidak mengambil dengan percuma, Tuhan hanya meminjam Samuel saja. Sama seperti Tuhan meminjam keledai. Ada seekor keledai yang pernah Tuhan pinjam. Lalu Tuhan duduki keledai itu. Ya. Dan kemudian keledai itu, sekalipun punggungnya itu harus diduduki oleh Tuhan. Tetapi baru kali ini, dan tidak pernah ada keledai lain sesudah dia. Waktu dia jalan, orang-orang menyambut dan menaruh jubahnya, menaruh pohon palem, daun palem, segala macam. Sehingga dia berjalan. Red carpet, bukan red, tetapi green carpet. Ya, dan berwarna-warni, semua jubah orang-orang di situ masuk ke Yerusalem. Keledai itu menginjak-injak jubah manusia yang biasanya mengendarai dia, memukul dia. Tuhan pernah pinjam sebuah perahu. Lalu sesudah Tuhan selesai berkhotbah, Tuhan suruh bertolak tempat yang agak dalam, tebarkan jalamu. Dan ternyata isi ikannya begitu penuh, 2 perahu penuh, nggak cukup, hampir tenggelam. Tuhan pinjam dan Tuhan balikan. Tuhan pernah pinjam bekal seorang anak kecil, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan pinjam. Karena akhirnya Tuhan balikan lagi kepada dia. Dia ikut makan juga. Plus ada 12 bakul sisanya. 12 bakul, nggak tahu dibaginya bagaimana. Anak kecil itu mungkin nggak bisa bawa pulang semuanya. Tapi jelas Tuhan juga nggak bawa-bawa sisanya kemana-mana, mungkin di drop di rumahnya. Kalau Tuhan pinjam sesuatu dari kita, tidak. Kalau Tuhan titipkan sesuatu kepada kita, dan Tuhan nanti mau pakai, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan itu. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita kerugian. Tidak pernah, saudara. Jadi, relakah kita untuk dipakai oleh Tuhan? Relakah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Relakah kita mengorbankan hal yang paling kita sukai? Ada orang yang begitu mengimani bahwa, Tuhan begitu mengasihi saya. Kalau bukan karena saya kenal kebenaran di Grave, kalau bukan karena saya masuk ke panti asuhan di sini, saya sudah nggak tahu jadi apa. Saya tidak akan diselamatkan. Saya akan masuk neraka. Oleh sebab itu, maka saya akan memberikan hidup saya kepada Tuhan. Ada orang yang sangat mengimani, karena Tuhan telah memberkati saya, memberikan saya rumah, maka rumah saya terserahlah dipakai untuk kebaktian. Ada orang yang mengimani, karena Tuhan memberkati pekerjaannya, karena Tuhan memberkati usahanya, karena Tuhan memberkati studi dia, maka terserahlah kepada Tuhan. Maka dia berjanji, saya akan melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Saudara, di tahun 2023 ini, bagaimana iman kita kepada Tuhan? Relakah kita berjanji, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi kepada Tuhan?
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ada banyak hal yang masih akan kami alami, terutama di tahun 2023. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kami tahu bahwa Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. Biarlah firman Tuhan mengingatkan kami, bahwa kami jangan sampai melupakan Engkau. Malahan, supaya kami senantiasa mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau sudah berikan kepada kami. Engkau titipkan kepada kami. Apa yang Engkau inginkan dari kami Tuhan di tahun 2023 ini? Pakailah kami. Apa yang Engkau ingin kerjakan lewat GBI Agrave, jemaat dari Allah yang hidup ini? Apa yang Engkau ingin kami laksanakan? Pakailah kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.